Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dr. Gigi Wawan Sumantri. Hari ini saya ingin membuatkan konten terbaru lagi khusus buat kalian semuanya. Tapi hari ini saya masih tetap di playlist Dr. Gigi Online. Karena di playlist ini ada request nih. Ada request dari semua pertanyaan yang ada di kolom komentar. Ada salah satu subscriber saya ingin diangkat kasusnya di video konten hari ini. Oke, kasusnya itu dia giginya berlubang, sakit sampai bengkak. Dan kasus gigi tersebut berulang-ulang sembuh, kambuh, sembuh, kambuh, sembuh, kambuh. Dan sampai akhirnya dia bingung harus gimana lagi. Karena dia, mohon maaf, keterbatasan tidak mempunyai biaya untuk berobat. Solusinya gimana, Dok? Saya minta tolong. Gitu. Di sini saya ingin kupas tuntas masalah itu. Masalah sakit gigimu sedangkan tidak punya uang untuk berobat. Gimana solusinya? Oke, yang baru datang, selamat datang. Salam kenal, saya Dr. Gigi Wawan. Selamat bergabung di channel ini dan segera subscribe supaya kalian bisa memantau video terbaru dari saya. Dan yang sudah lama bergabung, terima kasih banyak sudah bertahan di channel ini. Semoga kalian selalu sehat, terutama masalah kesehatan gigimu karena selalu mantau dari video updatean terbaru dari Dr. Gigi Wawan Sumantri. Oke, yang belum subscribe sekarang silahkan subscribe dulu. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum saya membahas jauh tentang sakit gigi, gigi bengkak, dan gigi berlubang, tapi ingin berobat tidak punya uang atau tidak punya biaya untuk berobat, itu gimana solusinya? Yang pertama, kita tahu dulu penyebabnya itu karena apa sih sakit gigi tersebut. Identiknya kalau sakit gigi itu disebabkan karena lubang gigi. Nah, dari video-video sebelumnya, lubang gigi itu bermacam-macam tingkatannya. Dari tingkatan enamel, tingkatan dentin, dan tingkatan pulpa atau saraf gigi. Nah, sekarang simpelnya kalau misalkan sudah terjadi pada tingkatan pulpa, lubang gigi tersebut itu pasti sakit sekali. Dan kalau ada lubang menghitam di daerah dataran atau oklusal gigi, itu tidak akan rasa sakit. Tidak akan adanya rasa sakit. Karena itu baru sebatas enamel gigi. Yang sering nonton video saya pasti sudah paham. Yang putih adalah enamel. Yang kedua, yang kuning adalah dentin. Yang ketiga, yang merah ini adalah saraf gigi. Saraf gigi isinya darah ya, isinya darah atau saraf gigi ya. Nah, yang putih ini lapisan terluar gigi yang melapisin gigi untuk menutupi tubuli dentinalis sehingga tidak mudah terpapar dari linu atau rangsangan lainnya. Sekarang sudah paham belum? Atau masih ada yang belum paham? Saya ulangin sekali lagi ya. Kalau lubangnya baru nyampe enamel, itu tidak akan pernah ada rasa sakit. Tapi ciri khasnya, pada saat disikat gigi, lapisan hitam itu tidak hilang. Bapak Ibu, ada yang seperti itu? Nah, itu berarti sudah terjadinya karies atau lubang gigi yang baru nyampe enamel seperti ini. Nah, ya, lubang gigi yang baru nyampe enamel putih. Nah, terus yang kedua, kalau ada keluhan lubang gigi atau gigi berlubang yang keluhannya hanya linu menyengat, kena rangsangan dingin,
kena rangsangan makanan masuk ke dalam lubang gigi tersebut baru sakit. Kalau nggak ada makanan masuk tidak sakit. Dan rasa sakit itu hilang. Dicatat, hilang. Hilang sendiri tanpa minum obat. Bisa ditahan, hilang gitu. Itu baru nyampe dentin berarti. Nah, yang kuning nih. Nah, ini yang kuning. Ya, ini dentin. Tapi kalau misalkan tingkatan yang ketiga, ada lubang gigi dan lubang gigi tersebut menyengat. Kelanjutan dari yang linu tadi, gigi tersebut tuh dulunya cuma linu. Tapi kok sekarang malah jadi sakit. Bahkan sekarang harus minum obat dong. Kalau nggak minum obat, saya nggak akan sembuh gitu. Saya nggak akan bisa tidur. Buset, sampai berat sekali kepala. Pusing. Bengkak. Nah, itu berarti sudah nyampe saraf gigi. Nah, itu perhatikan dulu. Dari semua ketiga ciri-ciri lubang tersebut, lapisan-lapisan mana saja yang akan terkena atau yang akan ada sensasi linu, bahkan sakit sampai minum obat, itu kita fahamin dulu di situ. Setelah di situ, kita tahu treatmentnya apa nanti ke depannya. Singkat cerita, kalau misalkan baru nyampe enamel, itu bisa langsung ditambal permanen sekali kunjungan. Sekali kunjungan. Jadi Bapak Ibu datang ke dokter gigi dengan keluhan ada hitam-hitam aja di sini, tapi nggak sakit dok, nggak pernah sakit, nggak pernah minum obat, nggak pernah linu. Nah itu bisa ditambal permanen langsung. Ya, terus kalau misalkan linu saja bisa hilang sendiri tanpa minum obat, itu ada dua treatmentnya. Treatmentnya bisa langsung ditambal permanen. Atau yang kedua bisa dengan pulp capping atau ngelapisin daerah sekitar dentin supaya tebal, supaya tidak gampang jeblos ke saluran akar. Nah, terus yang ketiga, kalau nyampe ke saluran akar, yang keluhannya tadi sakit, nggak bisa tidur, bahkan bengkak, itu juga ada dua. Bisa jadi treatmentnya memang dilakukan perawatan saluran akar dulu yang nantinya kunjungan berulang, setelah itu nantinya setelah steril itu dilakukan tambalan permanen. Nah, bisa jadi kalau misalkan kepalanya atau mahkotanya sudah tidak ada, itu menjadi indikasi pencabutan. Saya ulangin, kalau misalkan mahkotanya udah nggak ada, tinggal sisa akar gini, dan ini terlihat jaringan leher gigi masih sedikit ya. Nah, tapi tidak bisa menopang seluruhnya, mahkotanya udah hilang semua, kebanyakan hilang. Itu indikasinya pencabutan. Ciri khasnya gigi tersebut sering sakit, sering kumat, dan biasanya ada pulpa polip. Ada daging tumbuhnya di dalam sini, berupa merah-merah yang kesentuh pasti berdarah. Nah, itu daging tumbuh atau pulpa polip. Cek video saya, itu saya sudah bahas masalah pulpa polip. Video sebelumnya ya. Oke, kita pahamin itu dulu. Nah, sekarang kalau misalkan sudah paham perawatan-perawatannya, itu kan semuanya membutuhkan uang. Nah, kalau misalkan membutuhkan uang, saran saya, kalian ke dokter gigi mulai dari sekarang jangan nunggu ada keluhan dulu. Kalau nunggu ada keluhan dulu, itu pasti berulang-ulang kalian pasti mengeluarkan uang untuk perawatan satu gigi yang kalian keluhkan. Ya kan? Sekarang gini. Jadi maintenance itu lebih mudah dan lebih ringan harganya. Misalkan maintenance cuma bersihin karang gigi doang, tapi tanpa lubang, itu alhamdulillah banget, hanya sebatas itu. Ada kasus yang mengeluarkan uang sedikit atau mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Ya, nanti kita pisahkan dulu. Nah, jadi intinya kalian kalau misalkan mau berobat gigi atau mau ngecek lah, kalau berobat itu kan konotasinya ada rasa sakit ya. Mau ngecek gigi lah gitu gampangnya. Konsultasi juga konotasinya lain, mungkin buat masyarakat luas. Saya mencoba mengerti Bapak Ibu di rumah.
bahasa konsultasi, bahasa berobat itu kan kalau sudah sakit dulu. Tapi kalau misalkan belum sakit, ya itu nggak akan pernah berobat. Nah sekarang mindsetnya saya minta tolong dirubah. Karena gigi dalam keadaan bersih, rapi itu belum tentu sehat. Ya, gigi rapi susunannya belum tentu sehat. Ada aja karang gigi nanti dinyelip di sini, nyelip di bagian belakang, nyelip di bagian depan, gitu. Ada saja, apalagi di bagian-bagian yang notabene susah dibersihkan di sini. Ya, gitu. Oke, setelah di situ kita flashback ulang nih. Kenapa sakit gigi berulang-ulang padahal saya sudah sikat gigi secara rutin? Sekarang saya coba urutkan atau coba bantu mengingat Bapak Ibu di rumah, mulai sikat gigi rutin itu kapan? Apa pada saat waktu kecil, TK, atau baru sekarang-sekarang sekitar 3 atau 5 tahun ke belakang lah, baru 2 tahun atau 3 tahun sikat gigi rutin. Nah, sekarang apa kabar yang pada saat Bapak Ibu umur 6 sampai 14 tahun itu kan suka makanan manis, ya kan? Dan belum pernah mungkin dibersihkan karang giginya, ya kan? Nah, disitulah walaupun pengertian sikat gigi pada saat ini sudah dilakukan, tapi kok saya masih ada keluhan, Dok. Nah, jadi pada saat kita usia anak menuju ke dewasa, umur 14 tahun sampai 17 tahun, itu baiknya sebelum kita kontrol rutin membersihkan sikat gigi di rumah, baiknya ke dokter gigi dulu, minimal untuk membersihkan karang gigi. Nah, setelah dibersihkan karang gigi, itu pasti ketahuan di situ ada daerah-daerah fisur, daerah ceruk gini ya. Yang hitam-hitam itu harus ditambalin. Aduh guys. Ya, mohon maaf suara motor. Kita lanjut. Nah, itu harus ditambalin. Setelah itu, kalian sudah bersih semua, baru bisa maintenance untuk sikat gigi yang rutin. Sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut, dengan gerakan sikat yang tepat, ya. Saya ulangin lagi gerakan sikatnya, untuk depan itu atas bawah, untuk kanan kiri itu memutar. Yang salah ini begini, gerakan sikat kanan kiri itu salah. Gerakan kanan kiri yang maju mundur itu salah. Yang benar adalah yang depan itu atas bawah, yang kanan kiri itu memutar. Ya, itu betul. Terus waktu sikat gigi itu bukan pada saat Bapak Ibu atau kita semua pada saat mandi pagi dan mandi sore. Sikat gigi yang tepat kalau menurut saya sudah saya aplikasikan sendiri, apalagi saya coba untuk anak saya sendiri, saya trial anak saya dari kecil sampai sekarang umur 5 tahun. Itu selalu sikat gigi. Saya paksa sikat giginya setelah makan dan sebelum tidur. Iya, anak saya memang saya bebasin untuk makan makanan manis, untuk makan es krim, untuk makan coklat, saya bebasin. Tapi setelah itu saya kasih challenge, kamu kalau misalkan mau makan manis harus sikat gigi setelahnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang anak saya giginya rapi dan tidak ada yang berlubang, Masya Allah. Nah, begitu pula sekarang saya sarankan ke Bapak Ibu atau ke kalian semua subscriber saya yang baik hati di sini, saya mau gigi kalian sehat semua. Jadi sikat giginya setelah makan dan sebelum tidur. Itu baiknya seperti itu. Itu diusahakan. Itu dioptimalkan, bukan saat mandi aja. Contoh waktu sikat gigi yang salah nih. Jadi Bapak Ibu mungkin bangun tidur, mandi, ya kan? Mandi itu kan pasti sikat gigi dong. Habis sikat gigi, mau berangkat kantor nih, atau mau banget ke tempat kerja, ya.
Itu kan sarapan dulu. Nah setelah sarapan, buru-buru kita ke tempat kerja atau buru-buru ke tempat kegiatan lainnya. Dengan kesibukan setiap harinya. Tapi di situ kita itu kan setelah makan, jadi nggak bisa langsung sikat gigi, nggak ada waktu. Nah disitulah sisa makanan bekerja, menjadi lubang, masuk ke celah gusi, menjadi karang gigi. Nah, ya, jadi itulah masalah-masalah yang ada sebenarnya yang tidak kita ketahuin atau yang tidak kita sadarin. Masalah-masalah kesehatan itulah. Nah, tapi dok, saya udah lakukan sikat gigi, saya udah lakukan maintenance ke dokter gigi, saya udah lakukan bersihin karang gigi, saya udah lakukan tambal-tambalin gigi semua. Tapi kok masih aja dok, masih aja ada yang linu, itu gimana? Oke, kita lupa kalau misalkan kita punya pribadi yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Itu kebiasaan saya dan kebiasaan bapak ibu itu berbeda-beda. Ada satu hal yang namanya bad habit atau kebiasaan buruk. Itu contohnya menggigit-gigit kuku dengan gigi. Terus bisa jadi menopang dagu. Itu bisa memasalah rahang. Menggigit kuku bisa giginya terkikis. Atrisi atau abrasi, sikat gigi yang terlalu keras, linu jadinya, lapisan dentin yang terbuka jadinya linu. Nah, semua bad habit itu belum dihilangkan. Ya. Nggak ada karang giginya tapi mudah berdarah. Nah, pada saat tidur, kita tidurnya menggerot atau bruxism. Ada yang suka kayak gini kalau tidur? Pada saat malam, bunyi. Nah, kalau misalkan seperti itu, namanya bruxism. Jadi, kebiasaan buruk pada saat tidur yang tidak kita sadarin. Nah, kebiasaan-kebiasaan itulah yang harus dihilangkan dulu. Mungkin ada dari salah satu kita, ayo kita coba, oh iya saya kayak gitu ya. Oke, cara menghilangkannya adalah sebelum tidur kita mantap dulu supaya tidur nyenyak dan tidak seperti itu. Tidak melakukan seperti itu. Apabila susah dok kalau tidur. Namanya juga tidur kan gak sadar. Baik, kalau misalkan seperti itu, mungkin minta tolong ada ibu bapak di rumah keluarga atau suami istri, minta bangunin saya kalau misalkan tidur saya menggerot. Ya. Nah, itu dihilangkan dulu kebiasaan buruk. Terus selanjutnya, apalagi? Ya, sikat gigi yang terlalu keras. Sikat gigi yang terlalu keras yang notabene dikira kita semua saat ini masih banyak harus keras sikat giginya supaya bersih. Iya, bersih. Tapi salah ibu bapak, kalau misalkan sampai bersih, ini nantinya jadi cekung-cekung nih. Jadi cekung-cekung leher giginya. Yuk kita lihat masing-masing. Di sini dibuka giginya, coba dilihat masing-masing. Di sininya cekung-cekung nggak di leher giginya. Kalau di leher giginya cekung-cekung, berarti itu namanya abrasi atau terkikis. Karena gerakan sikat gigi yang terlalu keras. Solusinya adalah ditambalin. Dilapisin lapisan baru dengan bahan tambalan gigi. Tapi sering pada pasien saya ingatkan, justru saya pengen nambalin, tapi saya ingin bapak ibu menghilangkan dulu kebiasaan buruk sikat gigi yang terlalu keras. Karena bahan tambalan sekuat apapun yang di pinggir-pinggir gigi ini akan mudah terlupas. Karena gerakan sikat gigi yang terlalu keras. Gigi yang asli aja terlupas gitu. Apalagi dengan tambalan buatan dokter gigi yang notabene ya manusia gitu. Istilahnya gigi buatan Tuhan yang maha kuasa aja bisa cekung-cekung. Apalagi bikinan manusia seperti itu. Jadi hilangkan dulu kebiasaan buruknya, baru ditambal-tambalin supaya tidak linu. Nah, balik lagi ke kasus ini. Mungkin si bapak ini yang ngisi di kolom komentar, nggak saya sebutin namanya sengaja ya bapak, mohon maaf. Nanti tinggal masuk aja komen di bawah. Mungkin ini pertanyaan yang saya bahas khusus buat bapak. Nah, mungkin si bapak itu
pada saat ngerasa giginya sakit itu didiamkan saja. Udah hilang sendiri deh gitu. Ada yang seperti itu. Pasti hilang sendiri memang. Nah, kalau di saat hilang sendiri itu baru nyampe dentin ternyata. Nah, udah deh hilang sendiri, atau udah deh dengan makan apa, udah deh, tapi masih kebiasaan yang kesehariannya habis makan 30 menit setelah makan tidak sikat gigi. Jadi makin terus masuk ke dalam. Dari gigi tersebut, dari awalnya dia enamel sampai dentin, terus menuju ke saraf gigi sampai akhirnya bengkak. Ya, itu waktu terus berjalan sampai jenuh, sampai sakit, sampai males, sampai kadang mungkin mukul-mukul sendiri seperti itu. Ya, kalau misalkan sudah seperti itu, jadi merasa suntuk, merasa nggak bisa ngobatin diri sendiri, merasa tidak punya uang untuk berobat ke dokter gigi. Padahal dari awal kejadian mungkin pas lubang itu bisa langsung ke dokter gigi. Iya dok, pada awal juga gimana solusinya? Kan saya kan nggak punya uang. Saya rasa untuk kesehatan pasti ada sedikit uang untuk jalan ke dokter gigi. Entah nyampe ke dokter gigi untuk konsultasi, itu hanya sedikit untuk mengeluarkan uangnya. Jadi ingat, ada hak pasien untuk menolak perawatan. Jadi intinya, saya sarankan kalau misalkan kalian sampai takut banget ke dokter gigi untuk masalah biaya, kalian datang aja ke dokter gigi setempat. Minta diperiksakan giginya, dan apabila sudah ketahuan ini kasusnya berlubang, pulpitis, gusi berdarah, gingivitis, ya sudah, ini gimana solusi ke depannya? Tanyakan saja hal seperti itu. Pasti dokter gigi akan menjelaskan solusi ke depannya untuk kasus yang telah ditemukan pada saat pemeriksaan tersebut. Nah, di situ pasien atau kalian semua ibu bapak yang ada di sini, kalau misalkan takut mahal, bilang saja, nggak apa-apa, jujur saja, dok, saya tuh nggak punya biaya. Saya tuh hanya ingin konsultasi saja. Apakah konsultasi seperti ini gratis atau konsultasi seperti ini mengeluarkan biaya? Jika mengeluarkan biaya itu berapa dok? Nah, kalau misalkan di daerah sekitaran Cirebon, khususnya yang klinik saya ya, beda mungkin Cirebon bagian mana juga beda. Itu start konsultasi di dokter gigi antara 30.000 sampai 50.000 saja. Dan kalau misalkan itu sampai masih dianggap mahal, ya sekarang saya kan sering bahas tentang BPJS. Kenapa? Kalau misalkan bahas BPJS itu sangat mendukung kita semua, sangat membantu, bener deh, BPJS itu sangat membantu. Coba daftarkan diri kalian ke BPJS. Dok, saya kan nggak punya uang dok, gimana cara untuk bayar tiap bulannya? Yes, sekarang ada BPJS, namanya BPJS yang mungkin kalian tahu, BPJS pemerintah yang dibayarkan pemerintah. Mohon izin kalian sekarang urus dengan syarat-syarat apa saja sehingga BPJS pemerintah kalian itu aktif lagi. Nah, BPJS pemerintah dan BPJS yang dibayarkan mandiri itu sama saja bisa untuk berobat gigi. Nah, sekarang kalau misalkan sudah punya BPJS pemerintah, sampai ke dokter gigi pun hanya mengeluarkan biaya bensin saja atau biaya kendaraan. Bahkan kalau puskesmasnya dekat atau vaskes pertamanya dekat, ya cuma jalan kaki doang. Free, gratis semuanya. Ya, di tempat saya pakai BPJS gratis semuanya. Harapannya pun sama di tempat yang lain, di kota yang lain, di daerah yang lain, di pulau yang lain se-Indonesia Raya. Itu sama saja karena BPJS itu program pemerintah. Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mempunyai BPJS supaya sejahtera dalam kesehatan gigi dan mulutnya atau kesehatan keseluruhan tubuh kita supaya terjamin oleh BPJS seperti itu. Nah, kalau ada beberapa tempat
yang sudah kita lakukan dengan BPJS, tapi tidak bisa berobat dengan BPJS tersebut, ya kalian bisa ngomong di situ. Bisa ngomong, ini kan BPJS pemerintah, Bapak Ibu, gitu. Saya juga berhak untuk kesehatan gigi. Nah, saya rasa di situ sangat bisa membantu sekali. Kalau pakai BPJS, walaupun pakai BPJS pemerintah, itu namanya KIS atau BPJS pemerintah lainnya, itu dari konsultasi, dari nambal gigi yang sebatas enamel, nambal gigi yang sebatas dentin, itu bisa dilakukan. Ada batasan-batasan sendiri. Nah, batasan-batasan sendiri yang dikerjakan di vaskes pertama, itu pastinya konsultasi, kalian dapat obat-obatan dari pramedikasi atau setelah tindakan, dari kasus-kasus kasus-kasus urgent, ya, kegawat daruratan, dari kasus-kasus bleeding itu mungkin penanganan awalnya sebelum ke rumah sakit, sebelum dirujuk. Nah, terus bisa lagi dengan tambal-tambal sementara, terus dengan tambal-tambal yang kasusnya ringan, kasusnya nyampe dentin atau bahkan baru nyampe enamel gitu. Kalau misalkan ini sampai ke saluran akar, itu pasti dikasih rujukan. Tapi dengan catatan, dokter gigi yang di situ harus memeriksa dulu. Dan catatan yang kedua, pasiennya harus datang untuk diperiksakan. Jadi supaya dokter giginya itu bisa mengetahui kasus tersebut bisa dikerjakan oleh dokter gigi di vaskes pertama atau harus dirujuk karena di vaskes pertama tidak mumpunin atau tidak bisa mengerjakan dengan kasus yang seperti saluran akar itu notabene harus dikerjakan di rumah sakit atau vaskes tingkat lanjutan. Nah, gitu. Saya tidak akan membahas gimana solusinya masalah sakit gigi, saya nggak ada uang, saya harusnya gimana, saya harus dikasih apa. Saya tidak akan membahas itu. Karena yang masalah-masalah itu semua di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Kalau misalkan sakit gigi sementara itu bisa pastinya dengan obat analgetik. Nih, saya kasih bocoran lagi. Obat analgetiknya diantaranya ibuprofen, asamafenamat, paracetamol. Paracetamol yang dosisnya bisa 500 atau 650 ya. Nah, bisa juga keterolak atau bisa juga yang lainnya. Cukup yang tadi saya sebutin itu adalah obat pencegahan analgetik rasa sakit. Nah, itu ya. Terus yang kedua mungkin dengan berkumur air garam, dengan ngunyah bawang putih sebagai antibiotik atau dengan apa, itu udah saya bahas di konten sebelumnya. Yang saya tingkatkan sekarang adalah gimana solusinya supaya kalian itu berobat ke dokter gigi dengan biaya yang cukup ringan, bahkan bisa gratis gitu. Jadi yang dikhawatirkan dari pertanyaan ini adalah kalau berobat gigi itu mahal dan saya tidak punya biaya. Padahal berobat ke dokter gigi itu sebenarnya ketakutan yang paling tinggi mungkin takut ke dokter gigi dengan alat-alatnya. Dari situ mungkin menjalar ke biayanya. Dari situ menjalar ke gimana bayangan-bayangan kita. Enggak seseram itu gitu maksud saya. Percaya deh, datang ke dokter gigi, insya Allah bisa membantu masyarakat luas atau masyarakat sekitar kita semua. Ya, seperti itu. Jadi untuk Bapak yang sudah mengisi di kolom komentar pertanyaan ini, harap bisa lebih semangat lagi untuk membersihkan atau menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Tapi di pertanyaan itu, di bawahnya kolom komentar Bapak yang tadi, udah saya jelaskan tentang masalah obat-obatan yang akan dilakukan untuk sementara. Ya, ingat Bapak, kalau misalkan sakit gigi, itu bukan berarti minum obat terus sembuh, terus cespleng, terus semuanya sembuh total. Tidak. Karena berobat gigi itu perlu penanganan kasus. Bukan hanya dikasih obat saja.
Kalau misalkan berobat gigi hanya dikasih obat saja, sama saja pergi ke apotek. Dan itu tidak akan pernah sembuh maksimal. Karena infeksinya masih ada di dalam sini. Hanya diobatin, minum obat di dalam mulut, nggak nyampe ke gigi. Sedangkan infeksinya harus dibersihkan. Nah, di dokter gigi itu dibersihkan, lalu setelah dibersihkan bersih semua, yakin baru minum obat. Nah, itu pasti sembuh. Itu kuncinya. Kenapa ke dokter gigi itu bisa sembuh. Walaupun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman jalan untuk proses penyembuhan itu dokter gigi melakukan pembelajaran selama beberapa tahun dan sudah memiliki kompetensi masalah kesehatan gigi dan gimana tahu cara solusi-solusi terbaik untuk masalah setiap indikasi gigi yang datang dikeluhkan oleh pasiennya. Jadi sekarang cukup paham ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, kalau misalkan sakit gigi segera ke dokter gigi, beranikan. Atau bahkan yang tidak sakit gigi, yang belum sakit gigi, yang ngerasa giginya rapi, bagus, monggo ke dokter gigi untuk maintenance. Jangan sampai ke dokter gigi itu kalau sakit saja. Semoga ini penjelasan saya bisa disikapin dengan hati yang bijaksana. Kenapa? Kalau misalkan tidak bijaksana, itu pasti mindsetnya lain. Mindsetnya nanti ada kebencian. Bukan berarti maksud saya ke sana, tapi mindsetnya harus mindset yang legowo. Kita berobat, kita sakit, itu sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Nah, di proses-proses itu sama seperti sakit lainnya. Jadi kita harus bersabar untuk menjalani proses kesembuhan. Sedangkan proses kesembuhan sakit gigi itu perlu tindakan. Tindakan itu semua tercover oleh BPJS Kesehatan. Begitu. Jadi, ya harapan saya untuk Bapak yang nulis di kolom komentar tadi yang seperti saya sebutin, segera untuk ke bagian desa atau bagian manapun yang bisa membantu untuk mengaktifkan BPJS pemerintah. Mungkin banyak persyaratannya, ada beberapa yang bisa kok. Tidak mungkin, ya menurut saya tidak terlalu dipersulit atau apa ya gitulah. Persyaratan-persyaratan untuk itu ya. Harapan saya sih seperti itu. Tapi loh, ini kalau misalkan bapaknya ada di Cirebon aja, ya, bapaknya ada di Cirebon, silahkan datang ke klinik saya. Saya coba, insya Allah saya periksa dulu, saya lihat dulu. Bismillah lah, kalau misalkan untuk masalah biaya, yang penting keberanian dulu, boleh ketemu saya periksa di ruangan saya. Saya bukan promosi ya, tapi saya ingin membantu sedikit motivasi supaya bapak tersebut giginya sehat kembali. Semoga bisa disikapin dengan hati yang bijaksana. Saya yakin semuanya bisa teratasin dan tidak cuman menilai dari sebelah mata. Kalau sakit gigi, ujung-ujungnya ke dokter gigi. Ya terus mau kemana lagi? Sakit gigi masa mau ke tukang gigi, atau sakit gigi atau mau ke tempat lain? Tidak seperti itu. Ya, kecuali ada tempat-tempat yang lebih kompetensi lagi selain dokter gigi, silakan datang ke tempat tersebut. Yuk kita sama-sama membuka hati. Kalau misalkan lagi sakit, kita coba bersabar diri dan insya Allah butuh penanganan atau bantuan dari orang lain seperti dokter gigi atau pekerja medis yang bisa membantu kesembuhan dari apa yang dikeluhkannya, seperti itu. Ya, Bapak, semoga nonton video ini mungkin ada yang kurang jelas atau memang saya salah, silakan diluruskan.
Saya mohon maaf sebelumnya, tapi paling tidak saya sudah menepatin janji untuk buatkan konten video ini secara gamblang di konten saya saat ini. Nah, kalau memang masih ada keluhan dan pertanyaan, isi lagi di kolom komentar. Diisi, silakan ya. Berhubung saya juga belum kenal dengan Bapak, saya salam kenal untuk yang mengisi kolom komentar tersebut. Pertanyaan tadi izin saya angkat sesuai request Bapak. Oke, barangkali ada yang lain atau teman-teman subscriber saya yang di sini ada yang ingin diangkat lagi pertanyaan atau kasusnya, boleh silakan tulis saja di situ nama dan saya siap diangkat kasusnya, dibahas kasusnya di konten yang saya akan bikinkan segera gitu. Atau baiknya saya dikasih foto ya, karena mengisi di kolom komentar YouTube itu tidak bisa ada komen-komen memberikan foto kayak di Facebook. Boleh kalian masuk ke Instagram Dr. Gigi Wawan. Nanti di situ nge-direct message atau ngasih ke pesan ya, masuk ke pesan itu fotokan kasus gigi kalian. Insya Allah pastinya saya buka. Cuman nanti karena banyaknya yang ngirim dan yang ingin untuk konsultasi, nanti kalian ingatkan saja, ini dok saya yang di YouTube, saya ingin diangkat untuk kasus giginya di video konten Dr. Gigi Wawan, seperti itu. Saya mohon maaf banyak sekali keterbatasan waktu karena saya harus menyelesaikan kewajiban di setiap harinya di rumah sakit, di klinik dan di klinik siang dan di klinik malam. Mohon pengertiannya dan terima kasih atas supportnya saat ini. Terima kasih semuanya. Saya makin bersemangat, jujur saya makin bersemangat karena animo dari untuk mengisi kolom komentar itu bagus-bagus. Banyak sekali yang masih belum saya bahas dan insya Allah saya pelan-pelan untuk bahas, selipkan, bikinkan video lagi di saat kesibukan saya mengerjakan pasien di setiap harinya. Oke, singkat cerita silakan subscribe karena subscribe kalian itu bikin saya selalu semangat. Kalian sudah subscribe nih, saya semangat kembali bikin konten. Kalian sudah subscribe, saya bikinkan di tab komunitas tentang info-info apa, artikel-artikel apa yang harus kalian tahu. Bisa juga di story YouTube saya juga ada, insya Allah selalu update buat kalian semua. Alhamdulillah saya diterima baik dan harapannya mohon koreksi apabila ada kekurangan dan semuanya isikan di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin kita lanjut ke video selanjutnya nanti setelah ini saya bikinkan konten video lagi. Dan pastinya Dr. Gigi Wawan undur diri sampai ketemu di video selanjutnya. Dan salam sehat, gigi kuat. Terima kasih. Matur suwun.